Dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut, sehingga Jakarta tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Sejumlah ahli bahkan mengatakan pada 2050 sebagian besar kota Jakarta akan tertutup oleh air laut. Dan ada beragam masalah yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, mulai dari perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan yang paling berdampak adalah turunnya permukaan tanah di wilayah Jakarta. Bagaimana ini bisa terjadi? Turunnya permukaan tanah terjadi saat air tanah diambil secara berlebihan, baik karena penggalian sumur atau pompa, hingga ke lapisan air tanah yang berada di lapisan akuifer. Pengambilan air secara terus-menerus ini dapat mengurangi kadar air di lapisan tanah dan bebatuan, yang kemudian dapat mengakibatkan kepadatan tanah berkurang dan menyebabkan permukaan di atasnya turun. Normalnya saat hujan, lapisan akuifer akan menyerap air hujan yang dapat mengembalikan kepadatan tanah. Namun, maraknya pembangunan seperti yang terlihat ini membuat air hujan tidak dapat menyerap ke lapisan akuifer karena terhalang oleh beton-beton. Jika dataran Jakarta lebih rendah daripada permukaan laut, dampaknya aliran sungai yang seharusnya berakhir ke laut justru tidak mengalir. Dan bukan rahasia lagi bahwa Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Tingkat penurunan muka tanah Jakarta kini sudah mencapai 10 hingga 12 cm per tahunnya. Dan untuk mencegah tenggelam, Pemprov DKI Jakarta membangun tanggul di pantai di pesisir utara Jakarta. Sistem ini memungkinkan air dipompa keluar kembali ke laut, meskipun daerah pesisir sudah berada di bawah permukaan laut. Pencegahan lainnya agar Jakarta tidak tenggelam adalah dengan membuat sistem pemantauan penurunan permukaan tanah, termasuk juga membangun drainase vertikal dan sumur resapan seperti yang ada di bawah saya ini. Dan diharapkan dengan berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan dapat mencegah terjadinya penurunan tanah di ibu kota Jakarta. Nah, kalau kita melihat imersif yang dijabarkan dengan sangat baik oleh rekan saya Aldi Hawari tadi, Jakarta tentu sudah sangat siap ya menghadapi dampak pemanasan global dan juga ancaman tenggelam di 10 tahun ke depan. Dan pastinya ini dibutuhkan kolaborasi dan juga kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga warga kota Jakarta pastinya. Dan pada sesi bincang komunitas pertama ini, Bapak dan Ibu, kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi secara virtual nih terkait tema Jakarta Tenggelam 2045. Kita bisa apa? Dan langsung saja guna memandu jalannya bincang komunitas kita pada pagi hari ini, sudah hadir secara virtual Dani Mutakin selaku Ketua IAP Jakarta sebagai moderator sudah siap sepertinya di layar. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Dani, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Farhanisa. Oke. Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat tentunya sudah semangat ya Pak membantu jalannya diskusi kita pagi ini. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan Pak Dani. Baik, terima kasih Mbak Farhanisa. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dani Mutakin. Pada kesempatan ini saya dipercaya akan menjadi moderator diskusi sesi pertama tentang Jakarta Tenggelam 2045, kita bisa apa? Okay. Narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini sangat luar biasa. Kita akan berdiskusi dengan 3 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama, saya perkenalkan Ibu Elizabeth Tarigan, atau kita panggil dengan Ibu Elisa ya. Beliau sekarang Kepala Seksi Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu Lisa. Selamat pagi, Pak Dani. Saya perkenalkan juga beliau adalah Sarjana Teknik Lingkungan dari ITB dan Master Bidang Water Management ya dari University of Queensland, Australia. Beliau juga aktif mengikuti berbagai macam dan menjadi pembicara di forum-forum internasional yang terkait dengan water management ya. Yang pembicara kita yang kedua, saya sapa Bapak Sudirman Asun. Selamat pagi Pak Sudirman. Selamat pagi Mas Dani. Ya. Pak Sudirman ini adalah pendiri dan aktivis lingkungan Ciliwung Institute ya. Kalau kita lihat atau cari di googling, wah ini semua tentang Ciliwung ya. Pak Sudirman ini sangat pakar di situ, merupakan pendiri Ciliwung Institute
sejak tahun 2011, yang ini adalah merupakan forum kerja untuk mewadahi berbagai komunitas yang bergerak untuk penyelamatan daerah aliran sungai atau Das Ciliwung. Dan beliau juga adalah relawan komunitas Ciliwung mulai dari tahun 2010 hingga saat ini. Nah, yang berikutnya yang ketiga, ya, saya perkenalkan Bapak Dr. Adipati Rahmat Gumelar, atau kita sapa Pak Adi, ya. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Ya. Beliau sekarang ini merupakan pegiat lingkungan yang fokus pada isu-isu kota pesisir dan juga adalah awardee program doktoral dari LPDP di Universitas Indonesia. Dan sekarang bertugas di kementerian, ya, sebagai staf khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga untuk pembinaan masyarakat pesisir secara langsung. Nah, tentunya 3 orang narasumber ini sangat kompeten di bidangnya yang akan kita coba gali, ya, berbagai macam pemikiran, berbagai macam program, dan terobosan interaksi, tentunya dalam rangka kolaborasi kita untuk mewujudkan Jakarta yang tadi agar tidak tenggelam lah, kira-kira seperti itu, ya, seperti Joe Biden 2 bulan lalu lah kira-kira mengatakan, menyinggung tentang Jakarta tenggelam, dan semua menjadi viral, ya. Dan kami juga mencoba untuk mencari riset-riset bagaimana, apakah betul Jakarta ini tenggelam dan akan tenggelam, dan bagaimana cara-cara, tentunya kita tidak ingin itu terjadi, dan bagaimana cara-cara kita untuk menghindarkan itu, gitu, ya. Nah, sekarang untuk yang pertama mungkin kita sesi diskusi ini saya akan coba ke Ibu Elisa sendiri, pertama, ya, Ibu Elisa sendiri nih dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, dalam rangka untuk menghadapi, ya, Jakarta sebagai water stress city dan menghindarkan dari Jakarta tenggelam, itu apa saja program-program dari DKI yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan? Kira-kira seperti itu, Bu. Apa saja? Baik, terima kasih Pak Dhani atas pertanyaannya. Jadi kita melihat terlebih dahulu, tadi menggunakan istilah water stress, ya, water stress city. Jarang sih kita menggunakan istilah itu di Jakarta. Kita lebih ke arah bagaimana kita mengelola sumber daya air di Jakarta. Tapi merujuk tadi water stress itu, sebenarnya water stress itu adalah kondisi di mana kebutuhan air belum dapat sepenuhnya dipenuhi karena berbagai macam hal. Di antaranya mungkin suplai yang kurang, kondisi sumber air lokal yang belum memenuhi persyaratan, infrastruktur yang masih belum memenuhi, climate change, dan sebagainya. Jadi di Jakarta ini kita bisa berusaha untuk mengembangkan upaya-upaya di mana kita berusaha mengarahkan keseimbangan lingkungan dengan menangani antara kelebihan air, ya, kita kan kelebihan air pada waktu hujan, akan tetapi kekurangan air pada waktu musim kering, dan kemudian kelebihan air itulah yang menimbulkan dampak di Jakarta. Tadi sudah bicara mengenai masalah Jakarta tenggelam, ya. Masalah tadi Jakarta tenggelam itu adalah masalah yang sebenarnya kota-kota pesisir di seluruh dunia itu mengalami, bukan hanya Jakarta saja. Kemudian gitu. Nah, kemudian mengenai water stress tadi itu berarti kebutuhan akan air. Jakarta itu sendiri kan penduduknya banyak, 10 juta. Tambah lagi dengan dari luar, kalau pada siang hari yang bekerja di Jakarta, semua itu harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, sementara suplai air kita saat ini masih belum mencakup itu semuanya, terutama suplai air perpipaan, ya, Pak Dhani, ya. Jadi sampai sejauh ini 64% itu Jakarta masih menggunakan air perpipaan, sudah menggunakan air perpipaan, tapi masih ada 36% yang belum menggunakan air pipaan, jadi masih menggunakan air tanah. Nah, yaitu penggunaan air tanah itu sendiri juga menimbulkan permasalahan yang seperti tadi sudah disebutkan, ya, salah satu faktor yang menyebabkan land subsidence itu. Jadi kita harus, yang upaya-upaya dilakukan sekarang adalah upaya-upaya untuk meningkatkan suplai air untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sehingga kita dapat mengurangi pemakaian air tanah. Yang berusaha kita manage sebenarnya adalah masalah siklus air itu sendiri, di mana ya kita berusaha untuk meresapkan air, kemudian meningkatkan suplai air untuk ketersediaan baik dari dalam maupun luar Jakarta, dan mengontrol run off itu sendiri. Jadi
upaya-upaya yang dilakukan itu adalah upaya-upaya untuk kita bisa mengatasi bagaimana keseimbangan antara air yang masuk, air yang digunakan masyarakat, dan kemudian air yang akan dialirkan keluar, yaitu pada akhirnya akan menuju ke laut. Mungkin kurang lebih seperti itu ya arah untuk kebijakan-kebijakan DKI Jakarta. Oke, terima kasih tadi Bu Elisa ya. Nah, selain tadi untuk program-program konkretnya sendiri ya yang sudah dilakukan dan akan diprogramkan dalam waktu jangka menengah, jangka panjang ya, dari Pemprov DKI Jakarta sendiri seperti apa? Karena kita sudah sering mendengar ya program-program, tapi pencapaian atau progresnya ini seperti apa? Mulai dari yang infrastruktur besar seperti tanggul ya, kemudian giant seawall-nya seperti apa, tanggulnya seperti apa, dan program-program untuk yang kolam retensi, kemudian juga untuk naturalisasi ya, itu capaiannya sudah seperti apa agar kita semua tahu dan dari situ bisa saling membantu gitu. Oke, baik. Kita mulai dari beberapa hal ya, bahwa kita melakukan banyak kegiatan, yaitu tadi pertama kita melakukan pembangunan jadi kita ada 3 nih yang kita manage, hulu, hilir, dan tengah Jakarta sendiri itu. Itulah ketiga permasalahan atau sumber air yang ada di Jakarta. Hulu itu adalah terkait dengan air yang datang dari luar Jakarta. Bagaimanapun juga kita paling ujungnya muara dari muaranya itu adalah semua ke Jakarta, dan kita menerima air dari luar Jakarta. Jadi di situ adanya pengendalian das di hulu, yaitu yang di luar Jakarta, maupun upaya-upaya untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta melalui berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui pembangunan waduk dan bendungan, misalnya contohnya Ciawi Sukamiskin, dan juga pengendalian dasnya. Kemudian tadi kita berbicara mengenai hilirnya. Hilirnya itu adalah kondisi di pesisir Jakarta, termasuk adalah kondisi air lautnya. Kalau air laut itu kan pasang surut itu kan kegiatan alami ya, sudah emang bagian dari alam yang tidak bisa kita kontrol seperti itu. Kemudian kenaikan muka air laut yang terjadi ya itu juga sekarangnya sudah terjadi. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya itu tadi. Kita untuk menahan untuk air dari laut itu tidak masuk ya salah satunya adalah pembangunan tanggul pantai NCICD yang sudah yang sekarang dalam proses, bahwa kita akan melaksanakan pembangunan di Kapal Muara, kemudian di Muara Angke dan sebagainya, berbagi tugas dengan Kementerian PUPR yang juga melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi kita sama-sama berusaha melindungi pesisir dari air tersebut yang masuk dari laut. Kemudian dari tengah Jakartanya sendiri, ya tadi kan ada hulu, hilir, dan tengah. Kita juga mesti memanage air yang turun di Jakarta. Karena itulah yang nanti akan, kalau tidak keluar ke laut, akan tertahan di Jakarta. Nah, melalui apa? Kita melalui penambahan tampungan-tampungan, waduk, embung, situ, itu pembangunan yang sudah dilakukan. Kemudian kita pembangunan sistem polder dengan pompa, pintu air, dan waduk. Itu sudah kita laksanakan. Nah, kemudian tadi kita berbicara mengenai mengurangi debit air yang dilarikan ke laut. Nah, disitulah masuk program konservasi. Program konservasi salah satunya adalah dengan drainase vertikal yang sudah dilaksanakan. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi debit air, sehingga dengan mengurangi debit air tersebut diharapkan yang mengalir itu sedikit tertahan. Nah, selain itu kita juga berusaha untuk mengurangi dampak dari penggunaan air tanah, sehingga tidak terjadi penurunan, yaitu dikontrol mengenai mekanisme perizinan air tanah, kemudian pengenaan sanksi pajak air tanah. Dalam penyediaan air bersih juga kita sudah upaya-upaya sudah mulai dilakukan, baik yang skala regional dengan penambahan suplai air maupun percontohan, yaitu di kawasan Daan Mogot, Rusun Daan Mogot dengan IPA Pamukervat, di mana di situ kita menerapkan integrated water management, di mana air limbah dikelola, air hujan ditampung, airnya dikelola melalui instalasi pengolahan air, dan kemudian digunakan oleh kawasan rusun. Jadi mungkin itu kurang lebih beberapa hal yang kita lakukan dalam hal penanganan sekarang. Terima kasih. Baik, sudah begitu banyak program yang direncanakan oleh Pemprov DKI. Jadi kesimpulannya mungkin dengan program-program itu kita yakin bahwa 2045 Jakarta tidak akan tenggelam gitu ya Bu? Jadi seperti tadi disampaikan bahwa upaya selalu kita lakukan.
Upaya selalu kita lakukan bukan berarti Jakarta itu berdiam diri ya. Mungkin memang kita tidak kelihatan bombastis ya seperti itu, tapi memang upaya sudah dilakukan. Kita harapkan dengan upaya yang dilakukan ini kita mengurangi dampak-dampak yang mungkin terjadi, sehingga intinya adalah kita memanage kondisi yang ada saat ini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, audiens semua, peserta pada diskusi hari ini, Ibu Elisa tadi meyakinkan bahwa Pemprov Jakarta tidak berdiam diri dengan kondisi yang ada sekarang. Sejak dahulu ya, sekarang dan mungkin akan terus ke depannya juga terus memanage air ini agar kita menjadi lebih baik dan tentunya terhindar dari bencana yang disebabkan oleh air, banjir, dan tentunya tenggelam ke depannya. Begitu kira-kira seperti itulah. Berikutnya saya mencoba ke Pak Asun nih sebagai penggiat lingkungan ya, penggiat komunitas begitu, khususnya untuk Sungai Ciliwung. Nah ini Bapak bagaimana melihat kondisi Jakarta ya sekarang, kemudian juga pendekatan-pendekatan apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas dan akan dilakukan oleh komunitas untuk menjaga tadi memanage sungai dan memanage air ini secara keseluruhan. Ya, terima kasih Mas Adi. Kami komunitas Ciliwung dalam 10 tahun terakhir dari hulu Kabupaten Bogor Puncak, Kota Bogor, Depok sampai ke Jakarta itu sekarang ini alhamdulillah sudah ada 30-an komunitas dari hulu sampai ke hilir yang bergerak terus dalam mengkonservasi, mengembalikan bagaimana Sungai Ciliwung seperti zaman dulu mereka kecil itu masih bagus. Dan kami mengkritisi apa yang dilakukan oleh Kementerian PU dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung yang membeton kawasan selatan Jakarta sepanjang 19 km, kanan kiri 33 km, itu bermasalah, banyak membawa masalah baru dan harus dihentikan karena kita tahu sendiri Jakarta sebagai kota pesisir, perspektif bahwa air secepat-cepatnya dibuang ke laut itu 500 meter kubik per detik itu untuk debit Ciliwung itu sudah tidak relevan. Itu ada perspektif lama, perspektif pengairan. Bagaimana bahwa sungai itu hanya dianggap drainase air kotor, sehingga tidak ada pelakuan khusus. Semua air kotor drainase PU itu semua tanpa penanganan limbah itu semua langsung ke sungai pertama. Kedua itu Jakarta sebagai kota pesisir, kita menghadapi bahwa setiap 1 kali 24 jam itu air laut itu akan pasang naik. Kemudian ada 2 pasang besar setiap bulan itu, hilal bulan baru dan purnama. Akan ada pasang maksimum. Apa artinya? Artinya ketika air laut pasang, kita tidak punya kemewahan, Jakarta tidak punya kemewahan bagaimana air ini harus secepatnya 500 meter kubik langsung ke laut, karena itu hukum momentum itu akan terhambat oleh air pasang laut, kemudian pintu-pintu air ini ditutup. Jadi kami di selatan Jakarta ini, teman-teman tetap mendukung program dari Pemprov DKI tentang naturalisasi Sungai Ciliwung. Bagaimana bahwa fungsi sungai mengembalikan fungsi alamiah sungai. Kepada sungai itu sebagai tempat kami beraktivitas, kita menghidupkan kembali pangkalan-pangkalan tradisional yang memang secara tradisional kampung-kampung sungai itu mempunyai pangkalan di setiap kampung itu untuk bagaimana menjaga sungai itu. Pemanfaatan ada buat perkebunan, untuk pertanian kota, kebun, kemudian untuk memancing, menjala ikan, dan sebagainya. Justru apa yang kami lihat sekarang bahwa dari 19 km yang proyek normalisasi, kami anggap itu bukan proyek normalisasi, pada teknis yang dilakukan Kementerian PU itu malah membuat sungai menjadi abnormal. Karena logikanya begini, bangunan rumah warga digusur, dituduh sebagai menghambat air. Tapi di sisi lain justru Balai Besar membuat bangunan besar yang masif, yang mempersempit sungai, membangun tembok besar yang dibangun di atas
sempadan sungai yang harusnya itu fungsinya untuk retensi air. Jadi sempadan sungai ini ketika Sungai Ciliwung secara berkala merupakan hal yang normal akan meluap ketika debit besar, kemudian air sungai ini akan parkir dulu di sempadan sungainya. Jadi fungsi sempadan sungai itu adalah bagaimana ekosistem perairan dengan ekosistem darat itu bercumbu, bermesra, membuat kehidupan, dan di situ ada fungsi bagaimana sempadan sungai itu menangkap sedimen, menangkap sampah. Yang dilakukan Kementerian PU ini malah mengambil ruang sungai, sempadan sungai itu daya tampungnya semakin kecil karena sempadannya diambil oleh tembok besar ini. Kemudian yang harusnya air ini bisa menggenangi sempadan sungai yang memang di selatan ini masih kebon, ya tidak apa-apa dibiarin banjir, tapi justru air ini dipercepat dengan laju makin cepat dan daya rusak yang semakin tinggi akan mengancam kawasan di hilir, apalagi ketika berpapasan dengan jadwal air laut pasang. Kami sudah meriset bahwa setelah Kampung Pulau Bukit Duri dibeton, sekarang daerah di bawahnya itu, daerah tanah rendah Kampung Pulau, sekarang banjir makin cepat dan makin besar, dan daya rusaknya makin besar. Dan ini kami sangat mengapresiasi bahwa Pemprov DKI ini membuat babak baru selama ratusan tahun dari zaman Belanda. Perspektif lama ini membuat air secepatnya ke laut itu sudah tidak relevan. Artinya saya mengapresiasi walaupun Jakarta sudah ketinggalan dibandingkan negara seperti Malaysia, Singapura, bahkan Belanda sendiri sudah meninggalkan bagaimana konsep lama ini air secepatnya dibuang ke laut. Oke, ya. Jadi tadi beberapa poin yang bisa saya sampaikan, kita garis bawahi begitu. Proses normalisasi berupa betonisasi itu Bapak nilai kurang tepat karena itu mempercepat air dari hulu ke hilir, sedangkan di hilirnya sendiri ada Pasang air laut, pasang surut itu ya meluap sendiri dari lautnya juga meluap sehingga tertahan di tengah gitu ya, hampir tertahan di tengah dan tidak bisa mengalir dengan baik gitu. Dan pendekatan yang Bapak sarankan tadi untuk menormalkan kembali ya, kemudian naturalisasi air dengan beberapa konsep. Saya catat di sini ada konsep green and blue infrastructure. Nah, oleh komunitas sendiri untuk pendekatan green and blue infrastructure ini sudah Bapak nilai berhasil dan tingkatnya seperti apa gitu, tingkat pencapaiannya? Ya, di awal Maret 2013 kami dengan Pemprov DKI dengan Pak Anies meresmikan taman naturalisasi sungai di Taman Maju Bersama di Taman Gintung. Bagaimana konsep tamannya itu taman yang bisa menjadi wahana edukasi warga untuk belajar pasang surut air sungai. Jadi pada musim-musim tertentu taman itu akan menampung air sungai ini meluap. Jadi akan menjadi taman pasang surut dan di situ akan ada meteran penggaris air yang kita bisa pelajar-pelajar melakukan pencatatan dinamika pasang surut air laut. Kemudian ada saluran drainase dari kampung yang ke tengah taman itu akan dibikin bioremediasi. Bahwa air kotor yang selama ini dari pemukiman itu difilter dulu sebelum mengalir ke sungai. Dan di situ akan menjadi wisata yang bersifat pendidikan konservasi. Di situ bisa memang konsep dari taman naturalisasi ini meminimalisasi adanya sarana infrastruktur seperti skatepark dan sebagainya tidak ada fasilitas mewah yang skala beton, dan ini akan direplikasi ke kawasan-kawasan yang lain. Memang kami di sempadan sungai itu berhadapan dengan bagaimana tidak ada jaminan bahwa apa yang kami lakukan penanaman pohon di sempadan sungai ini akan terus lestari karena sekarang kondisinya bahwa lahan-lahan pinggir sungai itu masih dimiliki warga dan ancaman kami terbesar itu adalah alih fungsi lahan.
bagaimana pemilik lahan ini mempunyai beranak cucu, beranak pinak, dan kebutuhan tempat tinggal dan ekonomi itu sangat tinggi dan sangat dalam laju waktu yang sangat singkat dalam bentuk kebun itu bisa berubah jadi kontrakan. Kami merekomendasikan kepada Pemprov DKI untuk lebih cepat untuk proses pembebasan tempat dan sungai ini dimiliki negara. Dalam PP 38 tahun 2011 tentang sungai, bahwa sempadan sungai itu adalah kawasan lindung. Artinya dalam kawasan lindung, ya itu harus jadi hutan abadi dan itu harusnya dimiliki negara untuk supaya itu harus dibebaskan dan dihutankan kembali dan dikelola di aktivitas komunitas untuk fungsi konservasi. Baik, beberapa waktu lalu ketika banjir kita memang cukup dibingungkan antara program naturalisasi, program normalisasi ya. Nah ini pandangan dari Pak Sudirman bahwa proses itu bisa berjalan seiring dengan yang betonisasi itu dikurangi, tapi naturalisasinya kita tingkatkan untuk menjaga sempadan dan serapan di sekitar sungai itu menjadi lebih maksimal, begitu Pak ya. Dan harapannya tadi pengaturan terkait dengan tata ruang di sekitar kawasan serapan atau sempadan sungai itu harus clear, itu untuk pengamanan sungai karena sebagai kawasan lindung, kira-kira seperti itu Pak ya, yang harus kita ke depannya gitu. Nah, di Jakarta ini kan tidak hanya Ciliwung saja Pak sungai ya, ada 13 sungai besar yang bermuara ke pantai Jakarta begitu. Bapak melihat bagaimana peluang replikasi dari program-program yang ada di Ciliwung untuk diterapkan di sungai-sungai lain Pak? Apakah memungkinkan dan gimana kiatnya agar ini bisa berhasil begitu? Ya, ini memang apa yang dilakukan sekarang ini memang lebih cenderung ke politiknya tinggi ya, politisnya, karena kita tahu sendiri bahwa hampir sebagian besar itu kewenangan itu di Kementerian Pusat, di Balai Besar Wilayah Sungai, dan itu saling lempar ya tanggung jawab dan sebagainya. Kami temui selama ini blunder, artinya kami berinisiatif tanggal 27 Juli pada Hari Sungai 2021 itu kami secara sepihak menyatakan sikap kami membubarkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Balai Besar karena membahayakan apa yang dilakukan pembetonan pinggir sungai wilayah selatan ini membahayakan masa depan Jakarta, akan membuat akumulasi banjir di hilir semakin cepat karena kita tahu sendiri bahwa masalah banjir itu kita harus jernih bahwa masalah banjir ini soal runoff, koefisien runoff, limpasan air yang terlalu besar, ini soal tata ruang dan sebagainya. Tidak bisa semua anggaran itu untuk sungai itu semua dijadikan bentuk semua beton, dam dan sebagainya, itu hal yang sia-sia. Kami ini bahwa ada rekomendasi kami atas pembubaran Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Balai Besar Wilayah Sungai ini, bahwa otoritas dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing, kepada pemerintah Kabupaten Bogor, kepada pemerintah Kota Bogor, kepada pemerintah Depok. Silakan sungai dengan beragam kondisi, potensi dan permasalahannya, tidak bisa bahwa solusinya seragam dengan infrastruktur keras, bahwa ini akan juga diaplikasikan di sungai-sungai lain se-Indonesia. Dan kami di Kongres Sungai se-Indonesia itu kami teman-teman komunitas menghadapi hal yang sama, bahwa Kementerian PU itu orang-orang engineering ini terlalu dominan dalam tata kelola sungai, dan semua solusinya ada infrastruktur keras yang memang malah membahayakan ekosistem sungai. Dan itu saya pikir Jakarta memulai babak baru yang sangat luar biasa. Ini akan menjadi contoh, Ciliwung akan menjadi contoh untuk tata kelola sungai se-Indonesia. Bahkan di negara-negara dunia kita mengambil, karena Indonesia itu punya 5.000 sungai besar dan 55.000 anak sungai, dan semua itu cuma solusi tunggal dari Kementerian PU, semua infrastruktur, anggarannya habis di situ aja. Sedangkan komunitas-komunitas yang menjaga sungai itu tidak mendapat ruang di dalam pengambilan kebijakan dan anggaran. Baik, jadi tidak hanya Ciliwung, 13 sungai besar lain bisa, bahkan seluruh sungai di Indonesia juga dengan pendekatan baru ini, tidak hanya pendekatan struktur, tapi pendekatan bagaimana kita mengembalikan ke naturalnya gitu ya, naturalisasi sungai. Nah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Asun. Saya sekarang bergeser dulu nih ke Pak Adipati ya. Pak Adi,
ini sebagai Bapak sebagai peneliti ya, melihat bagaimana apa saja praktik dari masyarakat ya dan dunia usaha untuk melakukan kondisi konservasi air, dan bagaimana tadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam rangka melakukan dan mendukung konservasi air di Jakarta. Kira-kira seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak, ininya, Pak? Baik, terima kasih Mas Dani Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Adipati Rahmat Gumelar, hadir mewakili LPDP Water Professional. Jadi sebagai wadah awardee LPDP sebenarnya yang merupakan pemerhati sumber daya air. Nah, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara Jakarta Kolaborasi yang telah mengangkat ketahanan lingkungan sebagai pembuka sesi Community Talks ini. Nah, terutama isu air. Air adalah kebutuhan mendasar kita, bernilai ekonomi dan sosial, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Sehingga kelalaian dalam penggunaan air itu dapat menyebabkan krisis air di perkotaan. Pada saat ini, kota Jakarta dalam kesulitan karena Jakarta tidak memiliki sumber air yang cukup untuk dirinya sendiri dan sangat bergantung kepada sumber air minum dari luar DKI Jakarta dan air tanah permukaan yang kualitasnya sudah sangat tidak layak. Nah, Jakarta dalam krisis air, semua saya rasa sudah sadar akan hal itu. Namun kita belum memiliki tujuan yang sama karena masih terbeda-bedakan oleh kepentingan yang berbeda. Begitu banyak pihak menjadikan timbulnya persaingan air. Masyarakat bersaing dengan pelaku usaha, pemerintah kota bersaing dengan kabupaten kota sekitarnya, dan PDAM bersaing dengan industri. Nah, masyarakat berpenghasilan rendah adalah pihak yang paling menderita, karena hingga 25% dari pendapatannya itu sudah habis untuk membeli air. Jadi, apa praktik yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan konservasi air? Nah, sebenarnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha itu banyak. Dan saya ingin tekankan, ya, tidak sekedar masyarakat dan pelaku usaha, tapi seluruh pihak, pemerintah, swasta, dan industri, dan lain sebagainya. Nah, namun pertama-tama yang harus dilakukan adalah berawal dari kesadaran kita bahwa air itu merupakan sumber daya bersama, sehingga kita harus bertanggung jawab memanfaatkannya dengan bijak, tidak hanya sebagai masyarakat, tapi sebagai individu. Tidak hanya kebutuhan air kita sehari-hari di rumah, karena aktivitas kita sehari-hari pun membutuhkan air. Sementara ketersediaan air kita sudah sangat terbatas. Nah, tadi saya menyampaikan pentingnya tentang kita melihat kebutuhan air masing-masing dan juga ketersediaannya. Ini disebut dengan neraca sumber daya air. Nah, standar kebutuhan air perkotaan menyatakan bahwa penduduk DKI Jakarta membutuhkan sekitar 120 liter sehari. Ketidaktersediaan air mendorong kita untuk mengambil sisanya dari air tanah permukaan yang sudah sangat tercemar. Jadi ada ketidakseimbangan di sini. Kebutuhan air kita tinggi, tapi kita tidak memiliki air yang cukup. Nah, ini harus diseimbangkan. Jadi kita harus memperbaiki keseimbangan air masing-masing. Kita harus menekan kebutuhan air kita dengan cara menghemat. Nah, Pak Bambang Brojonegoro, waktu beliau masih menjabat sebagai Kepala Bappenas, pernah menyampaikan bahwa kita perlu menghemat air sekitar 20% dari kebutuhan air kita. Hasil penelitian saya memperlihatkan bahwa penghematan air tersebut sebenarnya cukup 10%. Karena di saat yang sama, selain kita menghemat air, kita juga harus meningkatkan ketersediaan air, sumber daya air kita dengan cara membuka pemanfaatan sumber-sumber air baru. Contoh nyatanya, yang paling mudah saja, menampung air hujan. Semua masyarakat seharusnya di masing-masing rumahnya sudah menampung air hujan. Anda punya ember yang ukuran 100 liter, tampung air hujan. Maka dengan menampung air hujan sebanyak 100 liter itu, Anda punya cadangan air gratis 100 liter. Gunakan untuk menyiram pekarangan, gunakan untuk mencuci kendaraan. Nggak lucu sama sekali kalau ngambil air tanah untuk ngebasahin tanah permukaan. Jadi, kunci konservasi air adalah menekan kebutuhan air, serta meningkatkan ketersediaannya dengan pemanfaatan sumber-sumber air baru. Demikian, Mas. Oke. Tadi ya, bagaimana kita bisa salah satu sisi demand-nya gitu. Benar sekali. Diturunkan, supply-nya ditambah gitu, Pak ya. Naikkan, iya. Jadi ketemu di tengah-tengah. Tapi jangan pakai air tanah, sebisa mungkin tambah dari tadi pipanisasi yang sampai saat ini belum 100% ya, baru
65%. 70% ya. Kita harus tingkatkan itu. Nah, dalam rangka itu tadi peran pemerintah, masyarakat, stakeholder semua harus berperan serta mengambil peran ya dalam untuk menciptakan itu, menjaga konservasi, demand-nya diturunkan dan supply-nya dinaikkan. Kemudian khususnya ini untuk land subsidence dan konservasi air tanah, hasil riset Mas Adi seperti apa ya, khususnya ini di Jakarta Utara dan Jakarta Barat kondisinya bagaimana, dan harus diapakan nih programnya agar menurunkan tadi ya land subsidence dan konservasi air tanah. Baik, di tahun 2011 riset magister saya membandingkan antara kenaikan muka air laut dengan penurunan muka air tanah pada Kota Madia Jakarta Utara. Nah, rekomendasinya jika kita berusaha untuk menekan beban kependudukan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Elizabeth itu, dan menekan laju pengambilan air tanah, maka batas antara tinggi muka tanah suatu saat akan sama dengan muka air laut itu baru terjadi pada tahun 2023. Nah, itu adalah hasil simulasinya. Tapi selama ini saya melihat bahwa kita berjalan tanpa intervensi, sehingga tanpa intervensi titik ketinggian itu pada tahun 2018 sebenarnya sudah terlewat. Jadi pada saat ini terjadi banjir lob, dan juga kita harus membangun tanggul pantai, sudah dibangun sebenarnya tanggul pantai di sepanjang permukaan di sepanjang wilayah pesisir Jakarta Utara untuk membendung kenaikan muka air laut. Karena memang sekarang itu titik ketinggian muka air tanah kita memang sudah di bawah muka air laut. Begitu, Mas. Oke, jadi tadi sudah pada titik jenuh dan harus dilakukan program-program yang sebisa mungkin tidak lagi mengambil mengambil air tanah gitu ya. Saya lihat juga memang sekarang di Jakarta sudah tidak diperbolehkan lagi ya mengambil air tanah untuk pembangunan baru begitu. Itu sudah langkah yang tepat, Mas ya. Dan tinggal bagaimana semua harus paham dan mengambil langkah untuk itu gitu. Nah, sekarang saya koreksi dulu. Sudah dilarang, sudah ada peraturan gubernurnya, tapi kita semua pakai logika saja. Hotel, perusahaan, itu semua ngambil air dari mana? Itu menyediakan air dari mana? Karena ada kebutuhan, dan sedangkan tadi sudah kita sampaikan bahwa data PDAM itu sudah sangat terbuka, mereka baru bisa menyediakan sambungan rumah. Jadi sumbernya dari mana? Jadi memang pengambilan air tanah secara masif itu masih terjadi. Silakan, Mas. Oke. Mau nggak mau kan air kebutuhan ya. Ketika air pipanya ya, spamnya tidak mencukupi, manusia, warga pasti mencari jalan ya. Dan tadi ya adalah ya mau tidak mau air tanah, sehingga solusinya ya harus difasilitasi dengan air perpipaan gitulah kira-kira ya. Dengan program tadi Bu Elisa, bagaimana nih Jakarta ini bisa 100% di tahun berapa ini ya. Nanti itu disimpan dulu pertanyaannya, targetnya seperti apa. Nah, berikutnya mungkin untuk kembali ke Bu Elisa ya. Tadi pertanyaannya target 100% dan seperti apa programnya untuk mencapai 100% pipanisasi spam ya di Jakarta, sehingga tadi tidak ngambil lagi air tanah itu, bisa larangannya itu bisa diikuti gitu, karena selama air bersihnya pipanya tidak tersedia ya mau nggak mau kan harus survive karena air gitu ya. Gimana tuh Bu untuk pertanyaan itu? Oke. Baik, jadi kita melihat histori dari penggunaan air tanah ya, dari data yang kita miliki sejak lama, kita melihat memang di Jakarta itu awalnya memang semua orang pakai air tanah ya. Di Indonesia ya, sebelum ada kita mengenal konsep pipa kan semua menggunakan air tap. Nah, tapi seiring yang tadi saya bilang dengan pertambahan penduduk, berubahnya kota menjadi semakin build ya, yaitu permasalahannya adalah air yang masuk dengan air yang keluar tidak seimbang. Nah, ada beberapa momentum terkait dengan pengurangan air tanah di Jakarta, yaitu pertama itu kurang lebih tahun 98. Halo, Ibu Elsa. Terputus ya? Atau kita tunggu? Kalau yang lain bisa dengar suara saya, bisa. Pak Sudirman, bisa? Bisa. Bu Elisa yang terputus. Oh, oke, Bu Elisa yang terputus ya, bukan di sayanya berarti. Oke, kita. Halo, udah terdengar?
Iya. Satu. Coba Sorry, diulang Bu Elisa, tadi terputus. Iya, oke. Baik. Jadi dari historical data kita melihat ada beberapa titik di mana terjadi perubahan pada penggunaan air tanah, yaitu ketika pengembangan perpipaan pada tahun 90-an ya, kalau nggak salah seperti itu, ketika PAM mulai mengembangkan bisnisnya, nah itu terjadi penurunan penggunaan air tanah. Kemudian salah satu cara kita untuk mengontrol air tanah adalah dengan menerapkan pada tahun 2010 itu mekanisme sanksi berupa pajak air tanah. Nah, di situ, yang kita sebut dengan penggunaan air tanah yang bisa kita data saat ini adalah yang tadi disebutkan oleh Pak Adi ya, dan industri, karena mereka harus memiliki izin. Jadi kontrol pertama adalah dengan pemberian izin tersebut. Kita mengontrol apakah mereka bisa mengambil air, jumlahnya berapa. Itu pun kalau bisa. Kedua adalah pengenaan sanksi terhadap pajak air tanah itu sendiri, sehingga mekanisme sanksi itu mengontrol karena harganya jadi mahal. Nah, tadi juga disampaikan juga bahwa namanya air kebutuhan. Berarti perlu supply ya, perlu supply. Ketika supply itu belum bisa dipenuhi, otomatis ya kita juga tidak bisa melarang orang dong, seperti itu, dari mana lagi mereka memakai airnya. Nah, itulah usaha yang tadi, kapan targetnya? Ya target kita sesuai dengan target SDGs, Sustainable Development Goals, yang diturunkan ke dalam target nasional, memang di 2030 100% ya pelayanan perpipaan air bersih untuk menggantikan perpipaan air tanah. Itu upayanya kita lakukan tadi, memang salah satunya adalah dengan SPAM regional ya. SPAM regional itu dengan persiapan pembangunan SPAM Jatiluhur dan Karian Serpong untuk menambah suplesi. Kemudian kita juga menyiapkan yang tadi dikatakan kondisi-kondisi badan air kita sendiri di Jakarta supaya bisa menjadi sumber air baku yang bagus untuk Jakarta untuk melengkapi supply-supply yang butuh itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita meningkatkan kekuatan dari operator kita, PAM, kemudian meningkatkan infrastruktur yang ada, dan salah satunya tadi itu, efisiensi air bagi masyarakat. Dari data yang kita miliki, dari kita lihat itu, masyarakat Jakarta cenderung boros loh menggunakan air. Sangat boros, karena mungkin dianggap kita banyak air hujan, jadi air itu masih banyak, padahal tidak juga. Nah, efisiensi air itu perlu dilakukan bagi setiap warga, itu yang bisa digerakkan oleh masyarakat ya. Dan tadi juga alternatif sumber pengelolaan air hujan di rumah-rumah itu bisa. Kemudian mengembalikan kondisi air tanah itu bisa dilakukan melalui kewajiban bahwa setiap persel bangunan itu melakukan konservasi melalui dana sepertika. Nah, jadi segala upaya kita lakukan untuk pertama menyediakan suplai air minumnya semakin bertambah. Kedua, bagaimana kita bisa mengefisiensi pemakaian air. Ketiga, memperbaiki infrastruktur yang ada untuk mengurangi kebocoran-kebocoran pada pipa ya. Itu juga salah satu masalah, tingkat kebocoran yang tinggi akibat kondisi perpipaan kita yang mungkin saat ini sudah lama. Nah, itu perlu dilakukan perbaikan juga. Jadi itu upaya kita untuk meningkatkan sehingga suplai air bersihnya, perpipaannya bertambah, pemakaian air tanah bisa berkurang. Mungkin kira-kira seperti itu ya, dan saya setuju tadi dengan Pak Adi bahwa yaitu kita menseimbangkan antara needs dan supply dan gap di dalamnya. Dan itu bukan hanya pemerintah saja melalui proyek-proyek yang kita lakukan, tapi masyarakat melalui behavior sendiri atas pemanfaatan dan bagaimana menyikapi pemakaian air. Oke, terima kasih Ibu Elisa. Jadi targetnya 2030 100% ya, Jakarta bisa menikmati air pipanisasi semua ya. Itu Bapak Ibu kita catat bersama, semoga kita ada waktu 9 tahun tercapai, harusnya bisa lah ya dengan kondisi sekarang prioritas. Kalau menjadi prioritas dananya bisa ke situ semua, harusnya bisa, ya mudah-mudahan ya. Tadi juga Bu Lisa sudah menjawab pertanyaan yang belum saya ajukan ya terkait dengan kolaborasi ya, ternyata memang harus semua ya, warga, dunia usaha, kemudian pemerintah sendiri sudah kalau pemerintah sudah jelas ya bekerja kelas
mencapai itu. Tinggal sekarang warga semua ikut dalam program-program pemerintah dalam drainase vertikal, ya, program program naturalisasi, dan juga dunia usaha tentunya harus ikut terhadap aturan itu, jangan melanggar izin dan jangan sampai kena sanksi itu ya untuk dunia usaha. Nah sekarang saya ke Pak Sudirman, bergeser lagi. Di Perpres Jabodetabek Unjur itu ada konsep ini Pak, zero delta Q policy, ya. Jadi sebisa mungkin bagaimana deltanya itu ya antara untuk aliran air itu 0 gitu Pak, ya. Nah ini apakah sudah sejalan ya dengan tadi program Bapak untuk naturalisasi dan green and blue infrastructure, serta usulan-usulan Bapak apa saja nih Pak untuk ide-ide kolaborasi ya, agar gerakan masyarakat tadi mencegah Jakarta tenggelam ini bisa terwujud kolaborasinya, Jakarta tenggelamnya nggak terwujud, kira-kira seperti itu. Ya, memang Jakarta sebagai pemerintah daerah hilir tidak bisa bahwa penyelesaian banjir ini masih ditangani secara administrasi. Karena air tidak mengenal administrasi. Kita lihat sendiri bahwa kita tahu sendiri kondisi krisisnya kawasan Puncak, yang bagaimana indikatornya bisa dilihat hanya di pintu air, di Bendung Katulampa itu ketinggian fluktuasinya sangat besar. Misalnya titik pengukuran normal itu dalam tempo kurang 1 jam itu bisa loncat ke siaga 3. Artinya kondisi das kawasan Puncak itu sudah tidak sehat. Kami belum melihat ada political will, keinginan politik untuk memperbaiki Puncak. Apa yang terjadi tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Puncak kembali membangun rest area yang besar, mengambil area Gunung Mas. Kemudian sekarang ini menjadi masalah banjir bandang di pemukiman, di kawasan di bawahnya, di kampung pensiunan itu banjir besar karena berubahnya fungsi yang harusnya kebun sekarang menjadi rest area yang mengambil luasan 7 hektar. Kami belum melihat ada keinginan politik untuk memperbaiki kawasan Puncak yang begitu penting. Bagaimana pemerintah daerah Jakarta ini bisa kerjasama mengintervensi dan untuk kerjasama mengurangi koefisien runoff ini, laju beban ke sungai ini yang begitu besar. Kemudian saya juga mau melaporkan ke Ibu Elizabeth. Kami mengusulkan ada 2 intek PDAM, Bu, yang di Ciliwung yang harusnya sudah bisa dioperasikan kembali karena 10 tahun terakhir kami komunitas bekerja, kualitas air sungai sudah membaik dan bisa dimanfaatkan sebagai air baku. Titik pertama itu di titik Jakarta Selatan di Kemuning, Pejaten Timur itu ada intek PDAM yang sudah 30 tahun tidak berfungsi. Itu masih ada kawasan lahan dan kami meminta itu dioperasikan. Dan titik kedua itu yang di Jakarta Timur di Condet Balai Kambang itu juga ada intek PDAM yang harusnya defisit air bersih itu bisa dimaksimalkan. Bagaimana komunitas Ciliwung sekarang sudah sedikit kurang lebih bisa memperbaiki kualitas airnya. Sekarang sudah Ciliwung membaik karena dari indikator bioindikator ikan-ikan lokal yang sensitif pencemaran itu sekarang sudah mulai ada di kawasan selatan Jakarta. Kemudian untuk soal bagaimana pelarangan air tanah, saya mengharapkan bahwa itu ada konsep keadilan, karena seperti foto profil semua saya bahwa hak atas air ini adalah hak asasi manusia, bahwa ketika ada pelarangan pengambilan air tanah, bahwa hal prioritas yang harus ditertibkan itu adalah pengambilan air skala besar oleh industri, hotel, mall, dan sebagainya. Secara tradisional, masyarakat, misalnya kami di pinggir Ciliwung, masih memanfaatkan air tanah dangkal, sumur, air pompa, dan sebagainya. Dan ini sangat berhubungan erat dengan bagaimana betonisasi sungai ini mengancam resapan air sungai untuk mengisi air sumur warga. Jadi kami mengadakan riset di beberapa tempat, kampung Melayu besar, kampung Melayu kecil yang sudah dibeton itu, setelah dibeton itu air sumur warga itu turun. Karena air sungai dan air sumur itu sama, air sungai turun, air sumur turun. Kalau air sungai naik, air sungai naik, air sumur juga naik. Ketika ada beton ditancap rapat di kedalaman, tidak ada resapan air untuk mengisi air tanah itu. Dan saya pikir itu harus
dievaluasi ulang bahwa normalisasi yang sekarang sudah berjalan 50%, dari 19 km, 33 km, 16 km sudah dipotong, tidak bisa dilanjutkan kembali demi keamanan Jakarta. Bahwa pendekatan yang sekarang ini kami mendukung programnya Pemprov DKI untuk mengembalikan sempadan sungai dalam peraturan itu 15 meter itu kawasan green belt, zona hijau yang memang itu fungsinya untuk paru-paru kota dan untuk resapan air. Oke. Terima kasih Pak Asun, ini sangat hakul yakin sekali dengan naturalisasi ini bisa mencegah Jakarta tenggelam gitu Pak ya. Dan kolaborasi antar Pemprov ya, Pemprov dan Pemda di sekitarnya, jangan mengedepankan ego sendiri-sendiri ya. Kalau kita lihat di Eropa saja, Uni Eropa itu sudah bergabung, ya di Indonesia harusnya antar Pemprov dan Pemda, kabupaten kota di sekitarnya jangan jadi tersekat-sekat ya. Biasanya memang di beberapa forum tuh, mohon maaf nih dari daerah-daerah juga ini masih agak-agak apa untungnya bagi kita gitu. Nah, jangan sampai keluar pertanyaan seperti itu dalam bingkai frame kolaborasi yang lebih besar, kira-kira seperti itu ya. Bahkan sungai di luar itu melintasi antar negara itu bisa ada forum das yang memang mensinergi hulu dengan hilir. Ya, itu harus sinergi dan menurunkan ego emblem Pemda atau Pemkotnya dan Pemprovnya gitu. Jadi sama-sama turunkan egonya, kita lihat kepentingan yang bersama-sama. Karena saya beberapa kali Pak ikut forum ini ketika ingin disinergikan masih timbul pertanyaan apa untungnya buat kita gitu. Ya, PAD masih orientasinya PAD. Ya, DKI kasih uangnya kurang banyak kali itu Bu Elisa ya. Untuk kasih insentifnya gitu. Ini harus sama-sama turunkan tapi sama-sama melihat frame yang lebih besar. Nah, ini ke Mas Adi sekarang sama Pak dari sisi sebagai researcher dan khususnya yang terkait dengan yang di bidang water, kaitannya dengan pesisir, juga melihat darat dan laut gitu. Ide-ide kolaborasi apa untuk peran dan gerakan masyarakat yang perlu agar Jakarta ini tidak tenggelam ya? Silakan Pak. Terima kasih Mas Dani. Jakarta tidak tenggelam itu sebenarnya suatu keniscayaan ya, bahwa kita harus pada dasarnya kita harus bijak dalam melihat sumber daya air kita. Nah, sumber daya kita ini tidak hanya pesisir kita. Tadi sudah disampaikan sudah sangat penting oleh Pak Sudirman Asun bahwa kita harus melihat juga kepada sungai, waduk dan lautnya. Nah, tadi juga Pak Sudirman Asun sudah menyinggung bahwa laut ini penting karena semuanya bermuara di laut dan kota Jakarta adalah kota pesisir sehingga laut akan menampung seluruh beban pencemaran kita yang di darat. Nah, hasil-hasil penelitian saya selama ini kita harus melihat bahwa menjaga keberlanjutan sumber daya air itu juga dari segi kualitasnya. Membagi beban pencemaran itu bisa kepada beberapa hal seperti dari sumbernya. Nah, sumber kita itu ada dari sumber permukiman, industri, pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Semuanya harus berkolaborasi untuk menekan beban pencemaran itu karena semuanya itu pencemarannya akan bersumber kepada masyarakat dan juga nanti bermuaranya di laut. Yang paling besar itu sumbernya dari permukiman dan industri. Nah, jadi kalau kita ingin melindungi sumber daya air, kita harus juga melindungi sumber daya dari pencemaran. Pencemaran saat ini dari pemukiman adalah yang paling besar karena memang kota DKI Jakarta itu didominasi oleh rumah penduduk sehingga jumlahnya menjadi sangat besar yang menjadi penyebab utama kenapa pencemaran dari rumah tangga menjadi besar. Namun dari industri sendiri pada umumnya yang sudah memiliki kapal masing-masing, tingkat pengawasannya ini masih rendah serta kesadarannya juga kurang, menyebabkan pencemaran dari industri itu walaupun umumnya lebih kecil daripada rumah tangga, namun seringkali lebih berbahaya. Seperti kemarin ada limbah parasetamol yang belum lama ini dibuang oleh salah satu industri farmasi sehingga menjadi berbahaya terutama juga dari limbah industri berupa logam berat. Jadi agar sumber daya kita bisa berkelanjutan, kita harus berupaya untuk melihatnya dari sumber pencemaran tersebut. Rumah tangga di industri harusnya lebih mudah diawasi karena mereka patutnya memiliki ipal sendiri-sendiri dan keberadaannya juga ada di tempat tertentu dan jumlahnya manageable untuk diawasi di industri ini. Nah, jadi kita bisa pasang alat ukur dan jika ada indikasi boleh
batas baku mutu, maka bisa segera diselidiki. Nah, rumah tangga yang mencemari sumber daya air kita ini jadi lebih sulit karena sumbernya ada di mana-mana. Dan industri rumah tangga ini tidak selalu rajin dalam melaporkan limbah yang mereka buang, sehingga pengawasan komunal ini nanti menjadi kuncinya. Dan warga juga harus berkomitmen untuk menekan limbah yang mereka buang. Mereka harus rajin untuk membersihkan lingkungan dan saluran air masing-masing, karena kita ini adalah negara tropis yang terkadang musim kemaraunya panjang. Sehingga ketika saluran air kita berhenti, namun pencemarannya terus berjalan, ini akan terakumulasi. Sehingga nanti ketika musim hujan datang, maka seluruh akumulasi limbah akan terdorong semua dengan limpasan air dan nanti bermuara di pesisir untuk pertama kalinya. Sehingga nanti suatu saat beban pencemarannya akan melonjak tajam. Seperti di tahun 2015, ada ribuan ikan mati karena hujan turun pertama kalinya setelah berbulan-bulan kemarau. Jadi adalah sangat penting kita semua, tidak hanya masyarakat, tapi juga industri, pelaku usaha, itu tidak hanya melindungi sumber daya air kita, tidak hanya mengurangi pengambilan air tanah, tapi juga melindungi secara kualitasnya. Karena kuantitas air kita sudah sangat kurang, kalau saja kualitasnya juga menjadi buruk, maka Jakarta benar-benar akan sangat kesulitan secara ke depannya. Terima kasih, Mas Dani. Ya. Oke, jangan sampai ya kuantitas yang sudah kurang, kualitasnya juga kurang gitu ya. Minimal ya bertahap memperbaiki. Dan tadi poinnya memang industri besar itu karena lebih besar ya size-nya, jadi lebih gampang diawasi begitu ya, pengawasannya, perizinannya, sanksinya. Sedangkan industri yang kecil dan warga yang sebagian besar banyak itu yang lebih susah gitu ya. Dan selain memang kalau mengharapkan kesadaran kan agak susah ya, harus ada nggak sadar-sadar nanti harus ada upaya dari pemilik kebijakan gitu ya, dari pemerintah untuk memaksa lah istilahnya seperti itu ya, memaksa warga dan industri-industri yang lebih kecil gitu size-nya gitu. Oke, sudah jam 10 nih, kita masih punya waktu 30 menit ya kalau di jadwal saya. Kita buka lihat sesi atau pertanyaan-pertanyaan yang hadir ya, yang sudah dilontarkan oleh para audiens kita. Ada beberapa pertanyaan baik untuk Ibu Elisa, Pak Sudirman dan Pak Adi ya. Saya coba ke Ibu Elisa terlebih dahulu nih, dari di YouTube nih ada pertanyaan, Bu. Ini dari Ibu sebagai Dinas SDA DKI ini, apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI khususnya Dinas SDA dalam rangka tadi mengedukasi masyarakat dan pentingnya mitigasi terhadap isu Jakarta tenggelam. Jadi bagaimana Ibu Pemprov ini mengedukasi dan menyadarkan atau menekankan pentingnya mitigasi terhadap isu Jakarta tenggelam. Ya, monggo Bu. Baik, jadi memang itu ya yang jadi tadi kita berbicara mengenai empati daerah yang tidak terkena bencana terhadap daerah yang kena bencana, seperti itu ya. Kita berbicara seperti itu. Jadi memang ya bagaimana kita menimbulkan rasa empati itu. Kita memang tidak pernah bisa bicara jangan sampai seorang bilang bahwa saya kan daerah saya nggak banjir. Daerah saya tidak terlalu mengalami penurunan muka air tanah. Air saya masih bagus, seperti itu. Tapi daerah lain yang notabene mungkin masih dalam satu provinsi di DKI Jakarta atau sebelahnya mengalami hal tersebut. Jadi kita tidak berpikir terhadap saudara-saudara kita yang mengalaminya. Nah, disitulah harusnya pemahaman itu pemberian penjelasan, edukasi terhadap pentingnya ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama, sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Nah, memang selama ini Pemprov DKI Jakarta, Dinas SDA juga bekerjasama dengan Diskominfo Jakarta, kita sudah banyak menyebarkan informasi-informasi yang melalui media sosial yang ada. Saat ini kan memang kayaknya edukasi informasi itu banyak lebih ngena, lebih gaul istilahnya kalau kita melalui infografis-infografis yang disebar di Jakarta, di kanal-kanal media sosial, maupun mengenai melalui iklan-iklan PSA ya, Public Service Advertisement, yang bisa memberikan informasi-informasi dan edukasi. Nah, itu banyak kita lakukan secara rutin
kita menampilkan informasi-informasi yang kita harapkan itu juga menjadi ketika orang butuh informasinya ya tinggal dicari. Sekarang kan orang apa-apa nge-Google, nanya Google. Nah, itu kita lakukan. Kemudian ya ini salah satunya adalah acara seperti ini, webinar atau seminar online ataupun acara-acara yang dilakukan ini juga merupakan salah satu kita untuk edukasi terhadap masyarakat. Nah, memang salah satu upaya edukasi yang memang kami ingin lakukan, tapi belum pernah ada selama ini, maksudnya mesti harus tingkatkan, kami juga ingin bergerak ke arah pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, ini mungkin salah satu upaya yang akan coba diupayakan ya, karena perlunya generasi penerus istilahnya, tahu masalah ini sebagai awal. Kadang-kadang suka sedih kita bicara, ya mungkin kadang-kadang saya nanya, kita selalu bicara mengenai land subsidence, Jakarta lebih pesisir lebih rendah, tapi udah pernah belum melihat ke pantai utara Jakarta kondisi realnya ketika kita berdiri dan air laut itu ada di atas kita, di sebelah kita, lebih tinggi dari kita. Nah, bagi masyarakat pesisir utara Jakarta itu everyday life. Mereka berhadapan langsung hanya dibatasi oleh tembok tanggul itu. Tapi bagi masyarakat di Jakarta Selatan sepertinya kayaknya mereka tidak pernah tahu. Nah, disitulah tidak tumbuhnya empati ketika tidak benar-benar tahu kondisinya. Berbicara mengenai krisis air bersih yang dialami di utara misalnya, tapi orang Jakarta Selatan bilangnya, di sini airnya baik-baik aja gitu, lancar-lancar aja. Nah, jadi yaitu pendidikan mungkin kita mulai masuk ke dalam pendidikan sekolah itu yang mungkin akan kedepannya akan kita gerakkan selain dari tadi upaya-upaya yang lain itu untuk memberikan sosialisasi. Dan saya harap dengan acara seperti ini kita menyebarkan informasi ini juga bisa jadi media informasi ya. Jadi yang mendengarkan silahkan diteruskan gitu, sehingga kita tidak lagi bilang bahwa terserah itu urusan yang di sana, kita mah aman-aman aja, tidak bisa. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kita tinggal di tempat tinggi, kita kering bukan karena apa-apa, karena yang nampung di hilir gitu. Semua drop of water yang kita di hilir itu ya dari kita, seperti itu. Kemudian mengenai keadilan untuk pemakaian air, bahwa kalau kita lebih memakai airnya, ada teman-teman kita yang akan nggak dapat karena kita sudah terlalu boros makainya. Jadi harus ada rasa bahwa bukannya kita karena mampu bayar atau karena air kita banyak, tapi kita berbagi. Nah, itu mungkin hal-hal tersebut yang ingin disampaikan message-nya kepada kita semua. Itu penting sekali itu bagaimana menjadikan seluruh warga Jakarta ini merasakan penderitaan gitu istilahnya yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang di pesisir ya, yang saya kebetulan pernah riset juga yang dulu itu banjirnya sebulan sekali Pak di pesisir ya, kemudian jadi seminggu sekali dan sekarang jadi tiap hari gitu. Nah ini kan jam 4 sore itu air sudah naik ya, malam itu sudah rumah-rumah di pesisir itu kan ditinggikan ya, dan itu harus kita sama-sama tahu itu terjadi ya, dan masyarakat yang di tengah, yang di hilir, ya, apalagi itu harus ngerti bahwa apabila kita tidak ngambil posisi, ya saudara-saudara kita yang lain yang itu yang merasakan gitu Bu ya, kira-kira itu edukasi ini sangat penting sekali gitu. Nah sekarang ke Pak Asun Mbak, pertanyaannya dari pengalaman Bapak nih bekerja ya sebagai dan beraktivitas sebagai aktivis atau pegiat di bidang air dan sungai ini, pengalaman bekerja dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota di sekitarnya itu seperti apa Pak? Apakah sudah cukup mendukung ataukah kurang atau gimana, apa yang harus diperbaiki begitu Pak? Untuk kerjasama dengan pemerintah daerah, kita teman-teman terus memang membangun sinergi. Misalnya teman-teman Kota Bogor yang memang setiap Sabtu itu mengambil sampah di sungai itu didukung dalam hampir 10 terakhir itu hasil dari bersih-bersih sungai itu memang bekerja sama sama dinas kebersihan itu, sampah-sampah di sungai itu dibantu dibawa ke TPA. Begitu juga Kota Bogor, Pak Bima Arya juga mencanangkan tentang program naturalisasi Sungai Ciliwung
untuk segmen Kota Bogor. Jadi mereka juga teman-teman ada beberapa yang memang diangkat menjadi petugas satgas naturalisasi sungai untuk Kota Bogor. Kemudian Depok juga mulai ada kerjasama di beberapa titik itu dijadiin tempat wisata Kota Depok. Kemudian ada bantuan juga perahu karet dari pemerintah daerah Kota Depok. Kemudian kita di Jakarta, alhamdulillah Pak Anies Baswedan menjadi pelopor gitu konsep naturalisasi, bagaimana beban untuk run off ke sungai itu dikurangi dengan membuat program sumur resapan. Walaupun ini sekarang menjadi kontroversi dan saya dengar katanya dibatalkan oleh DPRD. Saya sangat menyayangkan hal sebagus ini yang begitu progresif. Kenapa anggaran yang sudah disetujui sudah ketok palu tinggal dijalankan, kemarin tiba-tiba karena kegaduhan di media sosial itu sekarang katanya dibatalkan untuk tahun depan. Mudah-mudahan ya tetap program sumur resapan itu dijalankan kembali. Begitu juga tadi Bu Elisa bilang tidak ada empati dari selatan untuk teman-teman di utara di pesisir. Justru kami mendukung naturalisasi sungai itu karena ada empati untuk masyarakat di hilir, supaya karena kita tahu sendiri bahwa di hilir itu setiap harinya itu harus berhadapan juga dengan air laut yang naik. Makanya kami sediakan sempadan sungai itu untuk tempat sungai meluap. Jadi analoginya sangat sederhana. Bagaimana ketika di jalan tol ketika macet itu air laut pasang, kita ngopi-ngopi dulu di rest area di jalan tol itu. Ngapain kita bermacet ria gitu. Nah, sama posisi sempadan sungai itu sebagai rest area parkir air ketika sungai meluap. Jadi biarin sungai itu membasahi daratan, mengisi-ngisi air tanah, meresapkan, menyuburkan pohon-pohon pinggir sungai. Sehingga kami mengurangi, jadi kami memberi edukasi kepada masyarakat sempadan di selatan Jakarta bahwa ketika kita menaturalisasi sungai itu, pahalanya, amal ibadahnya kita membantu masyarakat di hilir itu tidak mengalami akumulasi banjir lebih besar. Ya, oke. Jadi pihak Pemda ya dalam hal ini Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian Depok dan Pemprov DKI sendiri sangat support ya dengan komunitas Ciliwung dan Sungai untuk melakukan naturalisasi di sungai-sungai tersebut. Untuk Pemprov DKI kami sangat mengharapkan, artinya kami berskala komunitas, apa yang kami lakukan sekarang ini memperkuat sempadan sungai dengan teknologi sederhana, mentrapping sempadan sungai dengan bambu, kemudian menanami kembali dengan pohon loa, pohon rengas, pohon lokal, bambu untuk memperkuat bantaran sungai. Ya. Jadi dalam artian ini kan juga kami skala komunitas tentu kami berkendala soal pendanaan dan sebagainya ataupun tenaga ahli. Ya mungkin itu bisa kami mohon untuk Pemprov DKI bagaimana mengerahkan para ahli untuk memperkuat tebing-tebing sungai ini supaya tidak longsor. Jadi kita punya solusi tanding dari konsep beton yang tidak lama ini. Artinya kami butuh banyak dukungan para pihak stakeholder untuk bagaimana pada skala teknis itu bisa dilakukan memperkuat bantaran tebing-tebing sungai itu. Suara dari komunitas ini biasanya yang paling valid nih karena bergerak langsung di lapangan, Bu. Jadi harapannya tadi Pemprov DKI juga mensupport program-program yang tadi ya dan memperjuangkan tadi yang sumur resapan ya. Itu jangan sampai dihilangkan, justru itu harus ditambah ya, kita pikir ya, jangan sampai karena kegaduhan sedikit di media sosial jadi mempengaruhi hal yang dampaknya untuk masyarakat luas. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki tapi bukan dihilangkan programnya, kan seperti itu kira-kira. Izinkan saya sedikit menanggapi ya sebentar saja. Kami mengucapkan terima kasih justru dengan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Suaranya Bu. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok peduli lingkungan yang selama ini di Jakarta. Itu yang salah satu tadi adalah salah satu contoh kolaborasi dengan masyarakat, sehingga bukan hanya kelompok pemerhati ini saja yang peduli, tapi semua jadi ikut peduli. Itu yang kami harapkan, semua jadi ikut peduli, dan kelompok-kelompok ini juga sebagai agent of change terhadap hal-hal tersebut. Kemudian terkait dengan program yang
yang sekarang ini sudah laksanakan, misalnya dengan tadi dana sepertika, kita mengembalikan juga pada kembali ke yang tadi itu empati dan tanggung jawab masyarakat, baik swasta maupun masyarakat umum, karena pembangunan dana vertikal ini adalah kewajiban kita ketika kita membangun sesuatu ya. Membangun sesuatu kan berarti merubah yang tadinya tanah biasa bisa meresap menjadi bangunan beton tadi yang sudah dibicarakan di awal. Jadi dan itu adalah porsinya sangat besar, terbesar bahkan swasta dan masyarakat ini dalam upaya untuk konservasi ini. Nah, kami harapkan itu juga kolaborasi dari masyarakat, kerjasama dari masyarakat, bahwa ya sama-sama kita semua bergerak. Mungkin kelihatannya kecil-kecil ya, satu ya tadi dibilang 100 liter nampung air atau 1 kubik untuk meresapkan air, tapi kalau 1 kubik rumahnya ada 2 juta kan 2 juta kubik, seperti itu. 100 liter air ditampung untuk dipakai untuk nyuci mobil, kalau ada 2 juta penduduk Jakarta yang melakukan, berarti ada 200 juta liter air yang ditampung untuk menggantikan air tanah atau air lain untuk menghemat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Elisa. Nah, ini sekarang saya ke Pak Adipati nih. Ada pertanyaan, apakah global warming ini berhubungan dengan kenaikan muka air laut? Ya, tentu saja. Karena global warming itu menyebabkan kenaikan muka air laut itu 0,3 cm per tahun. Jadi seperti yang tadi saya bilang, Jakarta tenggelam itu misalnya itu suatu yang pasti terjadi. Nah, jadinya tentu saja menjadi suatu isu yang penting untuk diangkat, karena Jakarta tenggelam sendiri menjadi kata tenggelam sendiri menjadi sebuah terminologi yang kuat. Ya. Jadi global warming, kemudian kenaikan muka air laut dan Jakarta tenggelam itu satu korelasi, dan pesan Joe Biden bukannya tanpa alasan. Joe Biden tentunya juga menggunakan data hitung, prediksi dan metode yang sama dengan yang mungkin saya lakukan di S2 saya untuk memprediksi bagaimana pengaruh climate change terhadap kenaikan muka air laut. Dan kesimpulannya bahwa di tahun 2045 itu bahwa intrusi air laut sudah mencapai sampai ke Jakarta Selatan. Nah, kalau kita berpikir apa yang kita bisa lakukan, secara teoritis saya akan kembali menyampaikan bahwa kita mengenal 3 strategi sebenarnya. Defend, accommodate, dan retreat. Defend tentunya kita bisa membuat tanggul laut, yang mana saat ini sudah dilakukan oleh Bappenas dan Kementerian PUPR. Desain dan kajiannya sendiri sudah sampai tahap pertengahan. Saya sudah lihat, yang terbaru ini yang bulan-bulan terakhir ini. Namun realisasi pembangunan itu masih sangat lama. 5-10 tahun lagi baru akan dibangun. Bahkan soal desainnya masih belum putus. Karena masing-masing kementerian itu punya desain masing-masing, padahal pulau-pulau reklamasi sudah dihuni. Nah, ini menjadi masalah. Sedangkan tentunya akomodat berusaha menyamakan fasilitas yang ada yang sudah di atas muka air untuk menjadi lebih tinggi dengan teknologi, sementara rotate itu kita mundur, kita pindahkan fungsi yang ke tempat lebih tinggi. Nah, namun semua itu adalah usaha yang mengaburkan kenyataan yang sebenarnya, bahwa air laut itu semakin tinggi karena climate change dan muka tanah semakin rendah, dan kita sangat abai terhadap perlindungan lingkungan. Tadi disampaikan bahwa antara masyarakat pesisir, masyarakat yang tidak berhadapan langsung dengan pesisir, dan masyarakat yang ada di hulu, di pegunungan itu memiliki sudut pandang yang berbeda, masyarakatnya berbeda, pemerintahnya berbeda, jadi ini sangat berbeda-beda. Nah, jadi dan kita juga punya namanya peribahasa tidak ada kata terlambat. Tapi peribahasa tidak ada kata terlambat itu justru dimaknai bahwa walaupun sekarang sudah tergenang, air rob misalnya sudah masuk hingga sampai ke rumah-rumah itu, kita masih belum melakukan apa-apa, belum melakukan banyak. Dan kita selalu berpikir bahwa masih belum terlambat, masih bisa lagi. Jadi kita perlu melakukan sesuatu dan segera. Jadi saya kembali kepada konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Sudirman Asun dan juga dari Bu Elizabeth, bahwa kita semua pihak, bukan hanya masyarakat, kita harus berpikir bahwa harus membuat sumber daya air menjadi berkelanjutan, menjadi kota kita menjadi berkelanjutan. Kita harus berbagi peran. Kalau di disertasi saya membuat suatu tahapan. Yang pertama adalah kita menyatukan tujuan. Yang penting satu tujuan kita sama. Jakarta jangan sampai tenggelam. Jangan sampai 100 tahun Indonesia merdeka, Jakartanya malah nggak ada karena sudah tenggelam.
Nah, kita harus menyatukan ini. Jadi masyarakat pesisir, masyarakat yang non pesisir, sama yang di pegunungan, termasuk pemerintah kabupaten kota yang berseberangan ini, yang beririsan ini, pemikirannya sama. Kita harus selamatkan Jakarta. Kita harus duduk bersama dan saling berbagi peran. Satukan dulu itu, karena semuanya sekarang kepentingan masih beda-beda. Masyarakat ambil air, industri ambil air, pelaku usaha ambil air. Ada tahu berapa kebutuhan dari bisnis laundry setiap harinya? 1.000 liter. 1.000 liter berbandingan dengan rumah sekitarnya yang hanya butuh mungkin cuma 150 liter sehari. Nah, ini sangat jauh, sehari ngambilnya sangat jauh, sangat jauh. Sedangkan air semakin tidak tersedia dan juga industri air laut juga semakin kacau. Jadi kita harus menyatukan visi bahwa Indonesia akan wilayah pesisir kita akan tenggelam. Jadi kita harus bersama-sama semuanya melakukan bijak menggunakan air. Pelaku usaha jangan lagi gunakan air tanah, mereka harus recycle sendiri kebutuhan air yang mereka keluarkan. Masyarakat harus menghemat air 10% dengan berbagai cara, membangun sumur resapan, kemudian juga menampung air hujan. Kemudian industri yang ada di pesisir, perhotelan dan segala macamnya itu, mereka harus substitusi kebutuhan air bakunya, substitusi dengan air laut. 50%, 30% itu cukup. Setidaknya air bakunya itu sudah tidak lagi menggunakan air dari PDAM. Jadi jatah dari PDAM itu berkurang yang diminta oleh industri. Karena ini sebuah tarik ulur. Industri itu perlu air, mereka nggak mau ngambil air tanah, jadi mereka dilarang ngambil air tanah, jadi mereka minta ke PDAM. PDAM yang harus menyediakan air untuk masyarakat, jadi harus membagi kepada industri. Nah, jadi kalau industri bisa mensubstitusi kebutuhan airnya dengan melakukan desalinasi, ini akan sangat membantu. Dan di kota Cilegon, semuanya itu komunal. Ada sebuah perusahaan yang menyediakan kebutuhan air untuk seluruh industri. Jadi bisa juga di kota Jakarta diterapkan sebuah perusahaan yang melakukan desalinasi air laut nanti itu untuk mensuplai kebutuhan air baku untuk industri, perhotelan, perkotaan, perkantoran dan lain sebagainya. Jadi kita harus bijak menggunakan air, menekan kebutuhan kita dan juga sumber-sumbernya dibuka. Air laut itu tadi salah satu kuncinya. Jadi selain kita sudah harus menyatukan visi bahwa jangan lagi ada yang berpikir bahwa ini bukan masalah saya. Kalau kata Pak Rudi Tambunan, mentor saya itu, not in my backyard. Karena bukan ada masalah di belakang halaman saya, jadi itu bukan masalah saya. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus satukan persepsi. Dan komunitas-komunitas seperti Pak Sudirman Nasun ini sangat baik, karena bisa menjadi champion. Mereka bisa yang mengingatkan dan bisa melihat masyarakat kepada tujuan-tujuan yang sama tersebut. Dan tentunya dari Ibu Elizabeth ini dapat membuat grand design-nya, apa yang harus kita tuju, apa yang harus kita satukan untuk menuju visi bersama tersebut. Nah, dari situ, kerangka besar itu, pemerintah membuat kebijakan publik, larangan-larangan, terus kemudian aturan teknis penggunaan air, dan juga dari sumber-sumber mana kita harus merekayasanya. Jadi semuanya membagi peran. Saya perannya apa sebagai akademisi, kemudian Pak Sudirman Nasun perannya apa, Bu Elizabeth perannya apa, dan Mas Dhani sebagai dari IAP juga perannya apa? Mengedukasi masyarakat. Jadi banyak sekali yang kita perannya. Jadi kuncinya adalah berbagi peran. Setelah peran itu dibagi, kemudian kita susun kerangka hukumnya agar semua untuk menaati peran yang sudah terbagi tersebut. Sehingga harapannya nanti setelah peran terbagi tersebut, rencana kita menurunkan kebutuhan air dan juga meningkatkan ketersediaannya itu bisa berjalan. Bukan sekedar retorika punya rencana ini itu, rencana itu, nggak masalah, mau naturalisasi, mau normalisasi, yang penting dikerjakan. Karena rencana paling buruk adalah rencana yang dikerjakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adipati. Nampaknya sudah sangat komprehensif sekali nih menutup akhir diskusi kita pada pagi hari ini, dan kebetulan waktunya juga sudah habis. Cuman ada satu lagi, mungkin saya kasih kesempatan pada Ibu Elisa. Saya bukan kesempatan, saya mau tanya nih. Ini kolaborasi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat oke-oke aja kan? Maksudnya kompak-kompak aja kan dalam hal ini gitu? Kompak dong, pasti kompak. Okay. Kita kan itu yang dari kita pengen dengar. Jadi semua berjalan dengan baik. Ya, dengan tadi program tanggul itu kan itu NCICD, kemudian ada program spam regional itu kerja dengan kementerian. Program pengelolaan air limbah kita juga bekerja sama dengan kementerian, kemudian dengan program-program lain semua kita selalu beriringan dengan kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Karena ya kita masih dalam tatanan satu ini, dan ini demi kepentingan bersama, bukan hanya Jakarta tapi untuk Indonesia juga. Oke. Ya, itu mungkin yang ingin kita dengar semua ya, dari baik di
studio maupun semua peserta webinar ini dan semua warga Jakarta dan seluruh Jabodetabek khususnya untuk mendengar bahwa ini program sedang berjalan bersama-sama beriringan dengan semua pihak, pusat, Pemprov, Pemda, Pemkot, Pemkab ya, dan semua komunitas akademisi, asosiasi profesi kami ya di IAP juga mendukung untuk ke arah situ. Yang penting sekarang pada momentum ini Jakarta kolaborasi ini kita semua bergandengan tangan untuk menuju menghindarkan Jakarta tenggelam di tahun 2045. Saya kira itu saja mungkin beberapa poin kesimpulan yang paling akhir karena tadi sudah sangat lengkap tadi Pak Adipati sampaikan frame-nya. Untuk itu waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas kehadiran Ibu Elisa, Pak Sudirman Asun, Pak Adipati Rahmat pada diskusi kita, talkshow kita yang sangat menarik pada pagi hari ini. Untuk itu kami kembalikan kepada host kita. Kasih aplaus juga untuk terima kasih semua. Ini ya. Terima kasih. Saya kembalikan pada host acara ini Mbak Farhanisa. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dani Mutakin. Wah, ini merupakan diskusi yang tentunya menambah wawasan kita dan juga terima kasih kepada narasumber kita ada Ibu Elisa, Pak Sudirman tadi dan juga Pak Adipati yang sudah memberikan paparannya. Tentunya bagi Anda juga para peserta diskusi Bincang Komunitas pagi ini juga terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga diskusi ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Serta memberikan wawasan baru terkait ketahanan lingkungan bagi kita dan bagaimana kemudian kita menghadapi ancaman turunnya permukaan air tanah di ibu kota. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan ini memerlukan kolaborasi dari kita semua termasuk warga DKI Jakarta. Nah setelah ini jangan kemana-mana ya karena saya akan kembali lagi dengan sesi berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik yaitu People Power Senjata Membangkitkan UMKM. Sampai jumpa.